The first casualty of war is truth. Korban pertama peperangan adalah kebenaran. Itulah ungkapan para aktivis media yang meliput peperangan ketika sebuah pertempuran terjadi. Korban pertama yang jatuh bukan manusia atau tentara, melainkan kebenaran. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa perang bukan sekedar perang senjata, melainkan perang opini untuk merebut simpati publik. Ungkapan itu muncul karena dalam setiap peperangan selalu muncul laporan yang simpang siur. Yang menjadi perselisihan bukan hanya soal berapa jumlah korban yang jatuh, melainkan setiap pihak mengaku sebagai pihak yang benar dan pihak lain yang salah. Satu pihak mengklaim sebagai korban dan pihak lainnya adalah pelaku. Satu pihak mengaku mempertahankan diri dan pihak lain adalah agresor. Itulah yang terjadi dalam konflik Israel-Palestina kali ini. Bukan hanya perang roket dan peluru kendali yang berkobar, melainkan juga perang opini berkobar lebih dahsyat. Setiap pihak mengklaim sebagai pemegang kebenaran dan pihak lain dituduh sebagai pendusta dan pengkhianat. Pemberitaan di beberapa media barat dalam konflik ini sangat tidak berimbang. Dalam beberapa hari ini, serangan terhadap Israel oleh pasukan Hamas digambarkan sebagai serangan teroris. Bangsa Israel yang menyerang balik disebut sebagai mempertahankan diri. Pemerintah Israel mengakui bahwa pihaknya mengeluarkan anggaran besar untuk menyewa para pemengaruh atau influencer dan buzzer untuk memenangkan perang opini supaya mendapat dukungan dari dunia internasional. Para pemengaruh dan buzzer itu disewa dari seluruh penjuru dunia termasuk dari Indonesia. Perang media sosial sangat ramai dan seru. Opini publik di Indonesia terpecah antara pro dan kontra. Banyak yang menuduh Hamas dan Palestina sebagai agresor dan menggambarkan Israel dan Yahudi sebagai korban yang mempertahankan diri. Di Twitter, TikTok, atau Instagram misalnya, ada beberapa netizen yang secara terang-terangan mendukung langkah Israel. Dan yang lebih mengejutkan adalah dukungan-dukungan itu berasal dari Indonesia. Iya, fenomena ini bahkan menjadi sangat seru dan ramai. Kok bisa-bisanya ada orang Indonesia yang mendukung Israel dan Zionisnya, dan mereka inilah yang disebut sebagai Yahudi pesek. Bangsa Yahudi diidentikan dengan orang bule yang berkulit putih dan berhidung mancung. Kelompok itu disebut sebagai penjajah. Sedangkan bangsa pribumi identik dengan hidung mancung ke dalam alias pesek dan kulitnya gelap atau gosong. Maka sebutan Yahudi pesek merujuk pada orang-orang Indonesia, khususnya buzzer yang dibayar untuk membela kepentingan Yahudi. Caranya, dengan memframing perang ini sebagai perang melawan teroris, Hamas diposisikan sebagai organisasi teroris, dan Israel adalah korban serangan terorisme. Para influencer dan buzzer sangat mungkin tidak mempunyai referensi yang cukup mengenai konflik Palestina. Yahudi pesek adalah istilah yang dituliskan oleh Kiai Haji Lutfi Basori pada akun beliau dan diramaikan oleh para influencer sekaligus pengguna Twitter. Salah satunya yang ikut meretweet mantan Menteri BUMN Said Didu yang kemudian ramai diperbincangkan publik saat eskalasi konflik Palestina Zionis sedang naik hingga trending. Yahudi pesek yang dimaksud adalah orang non-Yahudi, khususnya warga Indonesia yang dengan begitu getol menyudutkan perjuangan warga Palestina atas penjajahan Zionis Israel. Umumnya, mereka menyudutkan kelompok pejuang Hamas yang diketahui memberikan perlawanan terhadap Zionis Israel. Sebagian dari Yahudi pesek tersebut mengatakan bahwa Hamas dibiayai oleh Wahabi. Sebagian lagi mempertanyakan dana yang didapatkan Hamas sehingga mampu membiayai rudal yang nilainya sangat mahal. Ada juga yang menyatakan bahwa Israel hanya membela diri sendiri karena selalu diserang Hamas. Bahkan sebagian dari mereka melabeli Hamas sebagai teroris. Yang cukup membuat rakyat Indonesia sangat geram adalah statement yang menyatakan bahwa Palestina dan Israel bukan urusan kita, melainkan urusan mereka, bangsa Arab dan Yahudi. Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita. Apapun opini dan statement yang diutarakan oleh para Yahudi pesek tersebut, muara dan arahnya ada pada satu titik, yaitu tidak suka dengan umat Islam. Bahkan, tidak menutup kemungkinan sebagian dari mereka memang agen yang dibiayai Yahudi agar mampu mempengaruhi warga Indonesia dari mendukung Palestina beralih mendukung Israel. Para Yahudi pesek tersebut tidak hanya terdiri dari kalangan non-Muslim, mereka juga terdiri dari Muslim yang diketahui berpandangan liberal. Bahkan sebagian juga ada yang mendeklarasikan diri melalui akunnya dengan menyandang gelar Ustadz, seperti contohnya Ustadz Abu Janda. Kesimpulannya bahwa mereka tidak suka terhadap umat Islam. Ini bukanlah kesimpulan tanpa dasar.
Perlu diketahui bahwa sebenarnya orang yang mengaku Islam namun menjadi duri dalam daging sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Orang-orang tersebut digelari munafik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keberadaan mereka pada masa Nabi SAW dipelopori oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay mendeklarasikan diri sebagai pemeluk agama Islam. Namun apa yang dilakukannya di Madinah justru selalu merugikan umat Islam. Tak tanggung-tanggung, Abdullah bin Ubay bahkan memberikan informasi rahasia umat muslim agar kaum Yahudi dan kaum musyrikin di Mekah dapat mengalahkan Rasulullah SAW. Sebagai gantinya, dia mengharapkan imbalan dari kaum kafirin. Perbuatan Abdullah bin Ubay tersebut merupakan asbabun nuzul dari ayat Al-Quran yang berbunyi, "Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya. Dan hanya kepada Allah kembalimu." Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-28. Penampilan orang-orang munafik sama sekali tidak berbeda dengan kaum muslimin secara umum. Mereka memakai nama-nama yang islami, yang tidak menyelisihi umat Islam di daerah mereka tinggal. Namun, hati mereka menyelisihi tampilan fisiknya. Mereka bersahabat dengan Yahudi, bahkan menjaga image dan eksistensi Yahudi di negeri-negeri Islam. Sedangkan dugaan kemungkinan sebagian dari mereka adalah agen. Jadi dahulu, orang-orang Yahudi melindungi Abdullah bin Ubay. Maka sekarang donatur-donatur Yahudi juga melindungi agen-agen mereka, yaitu Yahudi pesek yang berada di negeri Muslim. Israel dengan senang hati bersedia membiayai organisasi-organisasi yang mereka dirikan, memberikan biaya siswa ke sekolah-sekolah terkenal agar mereka memiliki image cendekiawan, dan mempopulerkan mereka melalui media-media. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan mereka orang yang munafik atau Yahudi pesek, dengan Yahudi adalah saudaranya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari golongan ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersamamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta." Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-11. Berkenaan dengan sudut pandang hukum, ulama berbeda pendapat mengenai orang-orang muslim namun menjadi pembantu bagi orang kafir yang melakukan kejahatan terhadap umat Islam. Sebagian ulama berpendapat mereka telah menjadikan golongan kafir dalam artian murtad. Namun sebagian lagi menyatakan mereka tetap muslim namun mereka berdosa dan terhina sebagaimana orang kafir. Nah, menariknya, mantan Menteri BUMN Said Didu menemukan identitas khas akun-akun Yahudi pesek. Mereka gemar menggunakan hashtag Pancasila NKRI. Atau lebih mudah lagi disebut, mereka adalah orang-orang yang selama ini paling gemar berkoar-koar, paling Pancasilais, dan gemar menuduh yang lain radikal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.